Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayatul Fadilah, mahasiswa bimbingan Bapak Hidra Amnur dan Ibu Mary Azmi akan mempresentasikan sidang tugas akhir yang berjudul Aplikasi Ujian Semester Online untuk Siswa SDN 26 Cupak menggunakan metode REST Client pada Android. Yang pertama yaitu latar belakang, di mana perkembangan teknologi informasi saat ini sangat pesat, terutama pada mobile. Kemudian dalam penggunaannya seperti penerimaan informasi sampai penunjang pekerjaan membuat perangkat ini disukai di berbagai kalangan. Kegiatan ujian pada sekolah dasar merupakan kegiatan rutin semester yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai kemampuan siswa berdasarkan pengerjaan soal. Dalam pelaksanaannya secara normal dilakukan secara tatap muka dengan guru memberikan soal langsung kepada muridnya. Namun di masa pandemi seperti sekarang, kegiatan ujian tatap muka tidak dapat dilakukan karena merupakan kegiatan yang mengumpulkan banyak massa dan tidak diperbolehkan untuk saat ini. Untuk dapat menyambung proses kegiatan tersebut, maka dirancang dan dibuat suatu aplikasi berbasis Android menggunakan REST Client Retrofit yang praktis dan user friendly guna melakukan simulasi ujian kenaikan kelas oleh para murid ketika dalam kondisi tetap di rumah tanpa harus berkumpul dan bertatap muka di sekolah. Adapun tujuannya yang pertama yaitu membangun aplikasi online pada perangkat mobile berbasis sistem operasi Android. Yang kedua, membuat user interface yang mudah dan user friendly untuk aplikasi ujian di platform Android. Yang ketiga, mengimplementasikan REST API yang sudah berformat JSON menggunakan REST Client pada aplikasi Android. Yang keempat, melakukan penghitungan skor hasil ujian langsung pada platform Android. Adapun batasan masalah yang dibuat dalam tugas akhir ini, yang pertama yaitu aplikasi berfokus pada pelaksanaan ujian dan penghitungan skor atau nilai yang dilakukan pada Android. Yang kedua, pembuatan aplikasi untuk Android menggunakan bahasa pemrograman Java dan fokus pada penggunaan REST Client dengan metode retrofit. Yang ketiga, API dari database yang ditampilkan dalam format JSON menggunakan bahasa pemrograman PHP. Yang keempat, untuk server yang digunakan adalah AWS dengan sistem operasi instance yang digunakan yaitu Ubuntu Server 18.04. Yang kelima, aplikasi merupakan aplikasi ujian simulasi semester untuk semester 2 dari kelas 1 sampai kelas 5. Ada batasan masalah selanjutnya yaitu soal yang dimasukkan ke dalam aplikasi yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, dan matematika sebanyak 20 buah. Adapun metodologi yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini, yang pertama yaitu ada identifikasi masalah. Dalam tahap ini dilakukan pengamatan terhadap lingkungan yang akan dijadikan objek. Salah satunya lingkungan belajar SDN 26 Cupak Kabupaten Solo. Yang kedua yaitu tahap pengumpulan data. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam tugas akhir, yang dibagi ke dalam 3 tahap yaitu dimulai dari wawancara, observasi, dan studi literatur. Yang ketiga yaitu perancangan. Tahap ini mencakup bagaimana pembuatan UI yang user friendly, pengintegrasian Android dengan REST API nantinya, serta penggunaan REST Client Retrofit pada Android. Yang terakhir yaitu implementasi dan pengujian. Implementasi akan menggunakan retrofit sebagai REST Client untuk menerima REST servernya pada aplikasi Android sesuai dengan perancangan yang telah dibuat sebelumnya. Pengujian dilakukan berdasarkan parameter yang sudah ditentukan secara dan pengujian dilakukan secara fungsional. Selanjutnya yaitu ada perancangan sistem aplikasi, di mana perancangan sistem aplikasi dimulai dari pembuatan navigasi yang memudahkan untuk melihat struktur aplikasi, sehingga di dalam aplikasi ini terdapat jelas menu-menu apa yang terdapat di dalam aplikasi dan harus kemana user dalam mengaksesnya. Kemudian skenario untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan aplikasi, sehingga diketahui fungsi apa saja yang terdapat di dalam aplikasi tersebut. Dengan adanya navigasi struktur dari aplikasi ini, maka aplikasi yang dibuat nanti akan menjadi jelas dan bisa dilihat strukturnya. Skenario yang dibuat tadi tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk use case, sehingga terlihat lebih jelas bagaimana user itu berinteraksi dengan aplikasi nantinya. Selanjutnya yaitu ada perancangan arsitektur aplikasi, di mana perancangan arsitektur aplikasi dibuat agar dapat melihat skema pengambilan dan pengiriman data pada Android. Di sini dapat kita lihat yaitu ada server
ada salah satu server di mana dalam server itu sudah dideploy beberapa database dan API. Dan kemudian untuk mengaksesnya ada sebuah web server yang dimana nantinya baik mobile maupun admin akan mengakses web server, dimana web server di sini berfungsi untuk merespon permintaan atau request yang menghubungkan antara user dengan server nantinya. Kemudian di sini terdapat ada dua user. Yang pertama yaitu mobile. Mobile akan mengakses database melalui API yang telah dibuat, yang dimana API ini nanti akan mengkonsumsi database, akan menghasilkan resource berupa sebuah JSON format, yang kemudian nantinya JSON format ini akan dimanfaatkan pada aplikasi Android menggunakan REST client, yaitu REST client retrofit, yang mana REST client retrofit ini akan menangkap hasil berupa JSON format dan bisa juga melakukan request dalam bentuk JSON format. Sedangkan untuk adminnya akan langsung mengakses database melalui web server untuk menginputkan soal dan NIS serta dapat melakukan pengecekan terhadap hasil inputan. Untuk perancangan sistem penilaian ini akan diterapkan pada Android nantinya, yang digunakan untuk setiap mata pelajaran, di mana nilai yang didapatkan dari jawaban yang benar akan dikalikan dengan 5 seperti rumusan yang tertera di bawah, dan total skor maksimal yakni 100. Selanjutnya yaitu perancangan dan implementasi database. Perancangan diperlukan untuk menampung dan mengirim data dari dan ke database. Hasil implementasi dari database ini nantinya akan dimasukkan ke dalam server, gunanya agar dapat diakses menggunakan jaringan internet nantinya atau terkoneksi secara online. Untuk perancangan pertama dapat kita lihat di sini, yakni kita merancang tabel user, yang mana fieldnya ada berupa ID user, ID NIS, username, NIS, kelas, password, dan token. Fungsi dari tabel user ini adalah menampung data ketika user melakukan register maupun ketika user sudah melakukan login. Tabel yang selanjutnya yaitu ada tabel soal, di mana di dalam tabel soal ini terdapat field ID soal, kelas, IMEI soal, ID mata pelajaran, teks soal, jawaban A, B, C, dan D, serta kunci jawaban. Di mana fungsi dari tabel soal ini adalah menampung soal yang diinputkan nantinya oleh operator, atau misalnya klien mengakses soal, maka tabel soal inilah yang akan diakses ketika klien melakukan permintaan atau request. Selanjutnya yaitu ada tabel NIS, di mana fieldnya itu ada ID NIS, kelas, NIS, dan nama siswa. Tabel NIS ini merupakan data siswa yang diinputkan oleh operator nantinya. Untuk melakukan register, maka di API akan mengambil tabel NIS terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu ada tabel nilai dengan field berupa ID nilai, ID user, kelas, ID mata pelajaran, serta nilai. Di mana tabel nilai ini nantinya akan berfungsi untuk menampung nilai yang didapatkan oleh user ketika selesai mengerjakan ujian. Selanjutnya yaitu ada tabel mata pelajaran, di mana tabel mata pelajaran ini berisi field ID mata pelajaran, matpel, dan waktu ujian. Tabel ini berfungsi untuk menampung mata pelajaran yang terdapat di dalam aplikasi. Kemudian ada tabel admin berisi field ID admin, username, password, dan token, berfungsi untuk menampung data admin yang akan digunakan sebagai login nantinya untuk admin. Selanjutnya yaitu ada perancangan dan implementasi antarmuka. Perancangan antarmuka ini perlu dibuat agar mempermudah pembuatan tampilan antarmuka pada aplikasi nantinya, sehingga tergambar sebuah bayangan bagaimana aplikasi ini akan berinteraksi dengan pengguna atau user nantinya. Di sini dapat kita lihat perancangan interface login dan register, di mana untuk login terdapat input NIS dan password serta tombol login, dan register juga terdapat nama, NIS, dan password. Hasil implementasinya dapat kita lihat pada bagian sebelah kanan. Selanjutnya yaitu perancangan implementasi antarmuka pada halaman home menu, di mana di sebelah kiri merupakan perancangan yang dibuat yang kemudian nantinya akan ditampilkan atau diimplementasikan ke Android seperti pada bagian sebelah kanan ini, di mana terdapat pilihan mata pelajaran yang dapat diujiankan oleh user. Selanjutnya yaitu perancangan implementasi antarmuka, di mana di sebelah kiri ini merupakan perancangan untuk ujian yang sudah dirancang sebelumnya, di mana terdapat waktu pengerjaan ujian, ada kelas mengerjakan ujiannya kelas berapa, ada nomor soal, ada gambar soal, ada teks soal, dan juga pilihan 4 buah. Kemudian ada tombol-tombol di bawahnya. Kemudian ketika telah selesai mengerjakan ujian, maka ada halaman
hasil nilai yang menampilkan berapa nilai yang didapatkan oleh user nantinya. Kemudian ada perancangan dan implementasi antarmuka nilai, di mana untuk nilai ini akan ditampilkan di dalam satu fragmen saja nilai yang sudah didapatkan ketika selesai mengerjakan ujian. Kemudian di halaman profil berisi data tentang user sewaktu user melakukan registrasi dan login, di mana terdapat informasi username, NIS, dan kelas. Kemudian akan diimplementasikan ke dalam Android seperti pada tampilan di sebelah kanan. Selanjutnya yaitu ada implementasi antarmuka web input soal, di mana nantinya akan terdapat antarmuka login web untuk admin melakukan login, kemudian antarmuka input NIS untuk operator menginputkan NIS nantinya, di mana input NIS ini berguna ketika user atau pengguna akan melakukan registrasi, maka harus diinputkan terlebih dahulu di sini. Kemudian antarmuka input soal yang ininya dapat menginputkan soal kelas berapa, mata pelajaran, gambar, kemudian soal dan jawabannya. Kemudian setelah melakukan input soal dapat melakukan pengecekan terhadap soal yang dimasukkan. Kemudian selanjutnya yaitu ada implementasi server, di mana untuk implementasi server ini yang digunakan AWS. Di dalam perancangan ini akan merancang sebuah server virtual, di mana ketika telah selesai mengkonfigurasi security group dan drive atau disk yang digunakan untuk instance, maka akan tampil halaman launch instance. Selanjutnya untuk mengakses ini dapat kita mengaksesnya melalui putih atau melalui SSH pada CMD. Seperti itu pada tampilan di sebelah kiri merupakan akses menggunakan SSH. Selanjutnya yaitu seperti pada perancangan arsitektur sebelumnya, maka kita akan mendeploy database serta file API-nya di server. Pada tampilan sebelah kiri ini merupakan file API yang sudah dideploy ke dalam sebuah server, di mana nantinya kita dapat mengakses API ini jika kita memasukkan IP public, di mana dalam folder ini terdapat file API yang akan digunakan untuk berinteraksi dengan database nantinya. Kemudian di sebelah kiri ini terdapat database yang sudah dideploy atau diimport ke dalam server. Kita akan melakukan implementasi API service yang kita gunakan, di mana nantinya API service ini akan diterapkan pada Android nantinya menggunakan arsitektur REST client, yakni retrofit. Untuk implementasi retrofit ini, yang pertama yaitu utils API berisi URL atau IP public yang kita buat di server tadi. Yang kedua yaitu ada kelas retrofit client, berfungsi untuk membuat koneksi dengan REST server. Retrofit client ini akan mengakses utils API atau base URL yang kita masukkan tadi beserta dengan direktori-direktori yang terdapat di dalam API tersebut. Jadi retrofit client inilah yang berfungsi untuk melakukan interaksi dengan resource yang dikeluarkan oleh API berupa format JSON tadi. Selanjutnya yaitu ada API interface, di mana di dalam API interface ini terdapat metode-metode yang digunakan untuk berinteraksi dengan REST server beserta dengan atribut-atribut yang digunakan untuk berinteraksi dengan REST server. Untuk pengujiannya dapat kita mulai dari halaman home menu, di mana di halaman home menu ini kita akan disediakan 4 buah pilihan mata pelajaran yang akan diujiankan, dan jika kita mengklik salah satu menu tersebut maka akan masuk ke halaman ujian, di mana halaman ujian ini pada bagian atasnya akan ditampilkan informasi kelas berapa yang mengerjakan ujian, waktu pengerjaan ujian, terus nomor soal, gambar soal jika ada, kemudian ada sebuah teks soal, kemudian ada pilihan 4 buah. Setelah itu di bagian bawah yakni ada tombol selanjutnya dan sebelumnya, di mana tombol ini berfungsi untuk kembali ke halaman sebelumnya atau ke halaman selanjutnya. Kemudian pada di akhir soal akan terdapat sebuah dialog untuk mengingatkan user ujian telah selesai. Jika menekan tidak maka akan tetap berada pada halaman ujian. Jika ya maka akan dialihkan ke halaman hasil nilai seperti yang terdapat di halaman selanjutnya, dan sebuah tombol untuk melakukan kembali ke halaman utama. Setelah itu untuk mengecek semua nilai yang telah dilakukan maka dapat kita mengakses menu nilai atau yang terdapat pada sebuah fragmen, yang mana fragmennya akan menampilkan 4 buah mata pelajaran yang sudah diujiankan oleh user. Kesimpulan yang kita dapatkan yakninya aplikasi ujian online ini membantu mempermudah evaluasi siswa karena dapat melihat langsung hasil ujian setelah proses pengerjaan soal selesai, dan nilai juga dapat dilihat pada menu nilai yang disediakan. Yang kedua yaitu aplikasi ujian online dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java.
Respon dan request JSON akan diterima oleh Android menggunakan metode retrofit. Yang ketiga, API dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan metode PDO yang terhubung ke basis data MySQL. Aplikasi ujian online ini berjalan pada web server Apache 2 dan menggunakan AWS sebagai server sehingga membutuhkan koneksi internet ketika mengaksesnya. Yang kelima, agar dapat login pada aplikasi, maka NIS siswa harus didaftarkan terlebih dahulu pada basis data. Kesimpulan terakhir yaitu siswa dapat mengerjakan soal sebanyak 20 buah untuk tiap mata pelajaran. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.